sobat jaringan, balik lagi di channel kita dengan membahas sebuah soal-soal jaringan komputer. Di sini saya mendapatkan sebuah soal yang terdiri dari 2 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server, di mana nantinya PC 1 mengakses sebuah server yang kedua, dengan PC kedua mengakses sebuah server 1. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.1/24 untuk router ke PC 1. Untuk router 1 ke PC 2 mendapatkan alamat IP 192.168.200.1/24. Sedangkan router 1 menuju router yang mengarah ke server mendapatkan IP 10.10.1 dan 10.10.2. Sedangkan untuk router 1 dan router yang mengarahkan kepada server 2 mendapatkan alamat IP 20.20.1 dan 20.20.2. Adapun router yang mengarahkan ke server 1 mendapatkan alamat IP 172.20.30.1 dan 172.20.21.1. Pertama-tama kita buka konfigurasi di sisi router pertama. Nah, di sini sudah saya konfigurasi di awal tadi. Dimana yang perlu kita konfigurasi adalah menentukan alamat, mengenablekan sebuah perangkat router terlebih dahulu, ketik enable, kemudian konfigurasi terminal. Di sini masukkan interface-nya Ether 1/0 yang mengarah kepada PC 1, kemudian no shutdown, masukkan alamat IP-nya 192.168.1/24.25.255.255.0. Adapun untuk di PC 2 dengan jalur Ether 0/0/0, masukkan alamat IP-nya 192.168.200.1/2555.2555.0. Kemudian kita masukkan alamat IP yang mengarahkan kepada router yang di sisi server. Di sini interface FA/0, kemudian IP address, masukkan alamat IP yang diberikan 10.10.10.1/24.255.255.255.0. Kemudian kita masukkan alamat IP yang berada di jalur FA0/1 dengan alamat IP 20.20.1/255.255.255.0. Langkah selanjutnya kita konfigurasi di sisi router yang mengarahkan pada server. Nah, di sini kita enablekan terlebih dahulu, kemudian konfigurasi terminal, masukkan interface-nya, interface FA0/1, masukkan alamat IP-nya 172.20.30.1, kemudian FA0/0 10.10.10.2.255.0. Lalu selanjutnya kita masukkan IP di router ini sama pada seperti sebelumnya. Interface FA0/0, masukkan alamat IP-nya 20.20.2, kemudian subnetworknya 255.255.255.0, dan masukkan alamat IP di sisi FA0/1, kemudian masukkan alamat 172.20.21/24. Nah, setelah kita memasukkan sebuah alamat IP yang berada di sisi router dan berada di jalur-jalurnya, langkah selanjutnya kita masukkan alamat IP address di sebuah PC. Nah, di sini sudah saya masukkan alamat IP-nya 192.168.100.2, kemudian subnet masknya, kemudian gateway-nya
adalah 100.1. 100.1 ini adalah alamat IP yang diberikan sebagai gateway dari router ke PC. Kemudian di PC kedua sama, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.200.2, subnet masknya, kemudian gateway-nya adalah ini. Setelah kita melakukan konfigurasi DCC IP pada sebuah PC, selanjutnya kita konfigurasi di sebuah server. Masuk ke buah menu server, masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi, masukkan alamat IP-nya 172.20.30.2, subnet masknya, kemudian default gateway-nya adalah 172.20.30.1/24. Lakukan hal yang sama pada sisi server kedua. Nah, di sisi server kedua sama seperti caranya yang pada sebelumnya. Di sini server 2 menggunakan alamat IP 172.20.21.2, subnet masknya, dan gateway-nya adalah 172.20.21.1. Setelah itu kita konfigurasi di sisi router. Kenapa kita harus mengkonfigurasi di sisi router? Karena tiap router harus bisa saling terkoneksi satu sama lain. Karena di sini kan alamat IP-nya kan sudah beda network, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi yang namanya IP routing, di mana nantinya IP routing ini akan memetakan jalur terbaik antara sebuah klien dan server yang nantinya bisa saling terhubung. Di sini kita akan konfigurasi di sisi router yang ini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita melakukan sebuah perintah IP root 172.20.21.0 yang mengarah pada sebuah server. Kenapa titik 0 tidak titik 1? Karena di IP routing ini harus memasukkan sebuah alamat IP networknya, sedangkan satu itu diasumsikan sebagai gateway. Kemudian masukkan sebuah subnet masknya 255.0, kemudian dia ingin merouting si server ini melalui jalur mana? Di sini dia melalui jalur 20.20.2, di mana jalur tersebut menunjukkan pada router yang ini. Ketika dia ingin terhubung ke server, maka dia harus melalui router ini terlebih dahulu, baru dia bisa ke server. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada server kedua. Di sini server yang kedua ini memiliki alamat IP 172.20.1. Nah, kemudian subnet masknya sama. Nah, dia ini melalui jalur 10.10.10.2, di mana jalur 10.10.10.2 ini adalah yang ini. Kemudian jalur yang untuk yang bawah melalui jalur yang 20.20.2. Ketika dia ingin terhubung server, maka dia harus melewati koneksi router ini terlebih dahulu, maka dia bisa melakukan ping kepada server. Sebaliknya, dengan router ini, jika ingin terhubung ke server 2, maka dia harus melalui jalur router ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di sisi router ke satu ini. Di router 1, di sini kita masukkan perintahnya IP root 192.168.100.0, di mana router ini ingin menghubungkan antara PC ini melalui router ini, di mana nantinya dia ini bisa melakukan ping kepada PC ini melalui jalur ini. Di sini menunjukkan bahwa 10.10.10.1 yang merupakan jalur antara PC ini dan router ini melalui jalur ini. Kemudian yang bawahnya ini IP root 192.168.200.0 adalah alamat IP yang tertera pada PC ini. Kemudian dia ini
ingin melalui jalur ini, sama halnya dengan IP PC yang sebelumnya, dimana router ini ingin menghubungkan antara PC ini melalui jalur ini 10.10.10.1, dan nantinya router ini akan bisa saling terhubung kepada PC tersebut. Di sini, kemudian ini ke sini. Selanjutnya IP root 20.20.0. Nah, IP root 20.20.0 ini adalah alamat IP yang berada di router bagian bawah, dimana nantinya IP atas ini bisa saling terhubung antara IP atas dengan IP bawah. Kemudian ketika dia ingin menghubungkan antara router atas dan bawah, dia ini harus melewati jalur 10.10.10.1. Sebelum dia ingin menghubungkan antara router ini dengan ini, maka dia harus melewati jalur ini terlebih dahulu, 10.10.1. Maka dia akan bisa saling terhubung nantinya. Kemudian IP root 172.20.21 adalah alamat IP yang berada di sisi server bagian bawah, dimana nantinya router ini bisa saling terhubung pada server bagian bawah. Sama halnya dengan jalur sebelumnya, dia melewati jalur 10.10.10.1, dimana nantinya ini merupakan jalur yang menghubungkan antara router atas ke menuju server bawah. Selanjutnya kita konfigurasi di sisi router kedua. Nah, di sini IP root 192.200.0 sama hal yang tadi ya. Nah, dia ini ingin menghubungkan kedua PC ini agar nantinya bisa saling terhubung dengan router ini, dimana nantinya dia ini bisa saling terhubung melalui jalur 20.20.20.1. Sini jalurnya, ini alamat IP si router ini, kemudian dia masuk ke sini, dan PC bawah juga. Setelah itu dia ingin menghubungkan antara router bawah dengan router tengah. Kenapa dia tidak terhubung? Karena dia sudah beda network. Di sini router bawah dia menggunakan alamat IP 20, sedangkan yang ini menggunakan alamat IP 10. Dimana kita harus meroutingnya terlebih dahulu. Caranya IP root 10.10.10.0 255.255.255.0. Nah, kemudian dia ini ingin routing ini melalui jalur mana? Dimana router bawah menggunakan jalur 20.20.20.1 yang nantinya akan menghubungkan antara router ini ke router ini. Selanjutnya IP root 172.30.20.0. Nah, alamat IP tersebut adalah alamat IP server atas. Router bawah ingin terhubung ke server atas melalui koneksi jaringan, dimana networknya ini berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita harus routingnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan alamat IP network tujuan, kemudian subnet masknya. Nah, kemudian ini melalui jalur mana? Di sini dia melalui jalur 20.20.1 ya teman-teman. Yang nantinya bisa aja terhubung ke server 1. Setelah kita melakukan IP root dan konfigurasi sebelumnya, kita masukkan DNS server di sisi PC. Nah, di sini kan soalnya PC 1 nantinya agar bisa terhubung ke server 2. Ini kita masukkan alamat IP server 2 dan 20.21.2. Kemudian di bawah kita masukkan alamat IP 172.20.30.2. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, langkah selanjutnya kita uji koneksi, apakah PC sudah bisa saling terhubung dengan satu sama lainnya. Di sini sudah sukses ya teman-teman, artinya dia sudah bisa saling terhubung satu sama lain.
Untuk langkah selanjutnya kita lakukan uji ping. Masuk ke menu PC client, kemudian web browser, masukkan alamat IP si servernya. Apakah nantinya dia bisa melakukan request terhadap server 72.8. Di sini kita akan uji coba ke server 2 ya teman-teman. 172.168.20.21.2. Nah, di sini PC 2 sudah bisa terhubung antara PC 2, PC atas dan server bawah. Artinya konfigurasi tersebut sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita lakukan uji coba di sisi PC bawah menuju server atas. Kita masuk ke sisi PC, kemudian masuk ke menu web browser, masukkan alamat IP si server atas. Kenapa dia menggunakan hostnya 2? Karena satu ini sudah dijadikan sebagai gateway, sedangkan 2 ini merupakan alamat IP host yang digunakan pada server. Berbeda dengan 0 ini, kalau 0 ini adalah IP networknya ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, sini juga sudah berhasil melakukan uji koneksi antara PC bawah ke server atas. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.